warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo Official. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pertemuan kita kali ini adalah akan membahas tentang karut marut pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Yang ada di sini adalah dua versi yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini berjalan lancar dan sukses, dan juga ada anggapan dan komentar dari orang yang mengawasi atau tim was yang menyatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 ini tidak baik-baik saja. Kami sengaja mengangkat topik ini dengan maksud baik agar kedepannya terjadi perbaikan-perbaikan, apalagi nantinya adalah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji untuk Indonesia adalah ditangani oleh sebuah badan baru, yaitu Badan Penyelenggara Haji Indonesia atau BP Haji Indonesia. Saudaraku, haji tahun 2025 adalah penyelenggaraan haji terakhir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dengan pimpinan baru yang menggantikan pimpinan lama, yakni Nasaruddin Umar. Berpuluh-puluh tahun Kemendak atau Kemenak dipercaya sebagai penyelenggara haji, namun ada kasus-kasus tertentu selalu berulang kembali, sehingga ada anggapan kinerja dari pejabat dan petugas haji jalan di tempat. Baiklah saudaraku, mari kita lihat tanggapan dari pemerintah Arab Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang lalu. Dikutip dari Al Arabian Net Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 bahwa Arab Saudi mengumumkan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Hal ini ditinjau dari segi keamanan, kesehatan maupun pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umroh, Pangeran Saud bin Mis'al dari kantor Emirat di kawasan Mina. Selanjutnya juga kita perlu melihat komentar dari Menteri Agama kita Nasaruddin Umar yang kami kutip dari laman Kemenak tanggal 9 Juni tahun 2025. Beliau mengatakan bahwa Arab Saudi telah menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Menteri Agama, hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi dalam pertemuan Pangeran Muhammad bin Salman bersama seluruh perwakilan lebih dari 100 negara pada tanggal 7 Juni tahun 2025. Saudaraku, di sisi lain, pada kesempatan lain, secara tersirat Menteri Agama mengakui penyelenggaraan haji tahun 2025 ini ada masalah seperti yang diucapkannya. Tanda kutip, Menteri Agama mengakui bahwa meskipun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dan berbagai tantangan besar,
akibat peralihan dari sistem menjadi 8 syarikat yang mampu dihadapi oleh para petugas maupun aparat dengan langkah-langkah inovatif dan berani, dan para petugas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau PPHIA sudah melaksanakannya dengan baik. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kita heran pihak Arab Saudi mengatakan penyelenggara haji tahun 2025 sukses, di sisi lain juga mengatakan sebaliknya. Hal ini dapat kami kutip dari Detik Hikmah tanggal 12 Juni tahun 2025 yang memperlihatkan Arab Saudi bersikap ambivalen. Dari satu sisi mengatakan kesuksesan penyelenggaraan haji, dan di sisi lain Arab Saudi memberikan catatan kepada Indonesia atas penyelenggaraan haji tahun ini. Arab Saudi menyampaikan penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk. Pihaknya menilai pengelolaan haji semrawut. Hal ini disampaikan oleh Deputi Kerjasama Lembaga dan Kerjasama Luar Negeri Arab Saudi. Bahkan sempat muncul wacana bahwa kuota haji Indonesia akan dikurangi 50%, walaupun akhirnya itu tidak jadi. Berbeda dengan Arab Saudi dan Menteri Agama RI, tim pengawas haji DPR RI tahun 2025 melihat dari komentar-komentar hasil pengamatan mereka bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 ini tidaklah baik-baik saja, termasuk komentar jamaah yang sempat diwawancari oleh media massa yang meliput penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Dari informasi yang didapat baik melalui video di media sosial, curhatan jemaah haji, atau bahkan di media daring, haji tahun 2025 seolah-olah menjadi haji yang terburuk atau yang terberat ujiannya. Oke, saudaraku, mari kita bedah secara objektif sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya dengan menjawab pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengkarut penyelenggaraan haji tahun ini? Jawabannya ada pada video selanjutnya. Baiklah saudaraku, mari kita identifikasi permasalahan ini dari dua sisi, yaitu penyebab terjadinya sengkarut penyelenggaraan haji tahun 2025 dari sisi internal dan di sisi eksternal. Yang pertama, dari sisi internal, kita bisa secara objektif mengatakan akibat sengkarut dari pelaksanaan haji tahun 2025 ini bisa dimulai dari awal, yaitu di dalam negeri. Yang pertama, terlambatnya pembentukan panitia kerja atau panja dan terbitnya Kepres. Dan mari kita lihat perbandingan penyelenggaraan haji tahun 2004 dengan tahun 2025 sebagaimana berikut. Haji tahun 2024 membentukkan panja yang akan membahas BPIH pada tanggal 13 November tahun 2023. Kepres BPIH diterbitkan pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Sedangkan pemberangkatan pertama atau kloter pertama pada tanggal 12 Mei tahun 2024. Jadi ada waktu persiapan dari keluarnya atau terbitnya Kepres itu sampai pemberangkatan pertama ada waktu 4 bulan dan 3 hari. Untuk haji tahun 2025, pembentukan panjanya tanggal 30 Desember tahun 2024, penerbitan Kepres tanggal 12 Februari tahun 2025, dan pemberangkatan pertama atau kloter pertama berangkat pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Ada cuman waktu persiapan
3 bulan kurang 10 hari. Jika kita bandingkan antara tahun 2024 dengan haji tahun 2025, maka proses pembahasan sampai keluarnya Kepres 2025 terlambat 1 bulan lebih. 1 bulan itu sangat berarti buat persiapan. Oleh karena itu, kepada BP Haji yang akan menjadi penyelenggara haji tahun 2026 sudah seharusnya memulai persiapan dari sekarang, karena beban yang tinggalkan Kemenang cukup berat. Yang kedua, tentang rekrutmen tenaga petugas haji, sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa kita lihat dari komentar tim pengawas Cucun Haji tahun 2025 dalam wawancaranya dengan TV One tanggal 6 Juni tahun 2025 mengevaluasi kinerja para petugas haji. Kinerjanya perlu dipertanyakan, bahkan ada yang tidak mengerti tugasnya, tidak tahu jalan, tidak menguasai medan, dan wilayah kerjanya. Hal ini menjadi catatan nantinya bagi BP Haji. Sekarang mari kita lihat juga komentar dari Wakil BP Haji Dani Azhar Simanjuntak yang dikutip oleh Detik Hikmah tanggal 12 Juni tahun 2025. Beliau mengatakan ada petugas nebeng naik haji. BP Haji akan mengevaluasi proses rekrutmennya. BP Haji menemukan sejumlah petugas haji yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Para petugas tersebut hanya nebeng naik haji tanpa benar-benar bekerja di lapangan. Menurut Daniel, mereka adalah petugas haji daerah atau PHD. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang bisa mempengaruhinya sengkarut penyelenggaraan haji tahun 2025 ini adalah para penyelenggara haji kurang adaptif terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Kami mengutip pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh Ade Marfudin yang mengatakan, penyebab permasalahan haji yang terus berulang adalah penyelenggara haji di Indonesia tidak adaptif dengan perubahan atau aturan oleh otoritas Arab Saudi. Selain itu, menurut dia, petugas haji masih minim kemampuan dan pemahaman untuk membantu memitigasi masalah yang dialami anggota jemaah di lapangan. Seharusnya persiapan untuk petugas haji ini dilakukan jauh-jauh hari, kata Ade. Faktor yang keempat yang juga mempengaruhi terjadinya sengkarut masalah haji ini adalah yaitu belum terintegrasinya Siskohat dengan Syarikah dan visa Arab Saudi. Digitalisasi dan integrasi sistem pendaftaran atau sistem Siskohat harus diintegrasikan dengan sistem informasi Syarikah dan visa Arab Saudi mulai dari awal. Kenapa ini penting? Agar tidak ada nantinya lagi delay dalam penerbitan visa dan pelacakan jamaah. Dengan terintegrasinya sistem ini, maka masalah nusuk dan lainnya bisa terbantu nantinya. Faktor yang kelima juga berpengaruh adalah kurang cepat melakukan perubahan. Pada umumnya kita masih menekankan sistem haji selama ini melalui pendekatan kultural, kompromistis, dan bahkan improvisatif. Dan namun pengelolaan haji tahun 2025 ini selanjutnya improvisasi itu tidak cukup. Dunia haji sekarang ini sudah berubah. Kita pun harus berubah sesuai dengan perkembangan baru.
yang terjadi. Faktor yang keenam yang juga sangat penting adalah longgarnya penerbitan istitaah kesehatan. Longgarnya penerbitan istitaah kesehatan menyebabkan orang yang seharusnya tidak layak untuk berangkat haji bisa diberangkatkan. Yang dimaksud dengan istitaah di sini adalah kemampuan secara kesehatan, dan istitaah kesehatan haji ini juga menjadi salah satu yang akan dievaluasi nantinya oleh Badan Penyelenggara Haji tahun 2025 nanti. Arab Saudi menilai Indonesia tidak transparan soal data kesehatan jamaah mereka. Mereka protes kenapa Indonesia mengirimkan jemaah haji yang sudah mau meninggal. Bahkan ada yang sudah meninggal saat di pesawat. Ini menjadi masalah serius bagi Arab Saudi. Seperti diketahui, pengurusan jemaah yang wafat dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Seluruh jemaah akan dimakamkan di sana, tak dipulangkan ke negara asal. Baiklah saudaraku, itu dari yang kita bahas barusan adalah dari sektor internal. Dan sekarang mari kita lihat dari faktor yang mempengaruhi sengkarut penyelenggaraan haji tahun 2025 ini dari faktor eksternal atau faktor luar. Carut marut atau kacaunya penyelenggaraan haji tahun 2025 juga tidak bisa dilepaskan dari faktor luar atau eksternal. Terutama tentunya pihak dari pemerintah Arab Saudi, mulai dari aturan yang dibuat sampai ke komitmen syarikat di dalam melayani jamaah haji Indonesia. Untuk itu mari kita bahas satu per satu. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan bahwa dilakukan transformasi pelayanan haji dari pendekatan atau berbasis wilayah atau maktab menjadi berbasis syarikat. Suka atau tidak suka, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama perlu melakukan penyesuaian sebagaimana maunya Arab Saudi. Transformasi besar dalam sistem pelayanan haji tahun 2025 dikeluarkan Arab Saudi memaksa pemerintah Indonesia harus menerapkan skema berbasis syarikat secara menyeluruh. Langkah ini diambil katanya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pada penyelenggaraan hari tahun 2025 ini, Indonesia telah melakukan kontrak dengan 8 syarikat, dan pada tahun sebelumnya tahun 2024 kita hanya kontrak dengan 1 syarikat saja. Multi syarikat yang dikontrak inilah salah satu biang masalah perhajian Indonesia tahun 2025. Oke saudaraku, selanjutnya mari kita pahami dulu apa itu syarikat. Syarikat adalah perusahaan swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk melayani haji. Sebelum adanya konsep syarikat, layanan bagi jemaah haji khususnya selama mereka berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Muzna disediakan oleh muassasah, yaitu lembaga non swasta atau seperti model kayak kita Indonesia ya, sama dengan BUMD-nya Arab Saudi. Selanjutnya mari kita lihat juga apa saja tugas dan tanggung jawab dari syarikat itu. Syarikat yang menangani pelayanan haji Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melayani akomodasi, penginapan, konsumsi, makan dan minum, transportasi, mobilitas jemaah haji terutama di puncak haji, di Al-Muzna, dan pendokumentasian jemaah haji Indonesia seperti nusuk. Tugas utama syarikat adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah, termasuk koordinasi dan pengorganisasian sebagai layanan yang dibutuhkan. Setelah kita amati di lapangan, maka terkesan
Syarikat itu tidak profesional, lemahnya komitmen mematuhi apa yang sudah disepakati dan di dalam melayani jamaah haji Indonesia. Akibat dari ketidakprofesionalannya itu, maka terjadilah masalah-masalah yang dialami oleh jamaah haji Indonesia, mulai terjadi dari keterpisahan hotel antara suami, istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan pendamping, begitu juga terlambatnya mobilisasi jamaah dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, keterlambatan dan terhentinya evakuasi dari Musdalifah ke Mina, keterpaksaan jamaah haji berjalan kaki 4-5 km dari Musdalifah menuju Mina, itu akibat dari tidak tersedianya moda transportasi darat untuk yang mengantarkannya mereka ke Mina. Sesampai di Mina juga terlihat ketersediaan tenda overkapasiti dan menyediakan bus yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bus yang diberikan adalah bus sekolah atau bus salawat, sementara yang harus diberikan adalah bus khusus masyair. Faktor eksternal lainnya yang sangat berpengaruh kepada carut marut atau karut marut penyelenggaraan haji tahun 2025 ini, yaitu pembatalan secara sepihak tentang Tanazul oleh Arab Saudi. Tanazul adalah suatu program di mana jemaah setelah melontar kembali ke hotel, saat melontar hari berikutnya dia akan kembali ke Jamarat dan Mina, mabit malam hari beberapa saat dan kembali ke hotel. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan di tenda Mina. Awalnya program Tanazul ini disetujui, tahu-tahu secara sepihak beberapa hari sebelum pelaksanaan haji dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Padahal pihak kita Indonesia sudah mempersiapkan sedemikian rupa program Tanazul ini buat 37.000 orang, mulai dari konsumsinya, transportasinya, dan akomodasinya. Inilah salah satu penyebab padat dan menumpunya jamaah di tenda Mina, dan sementara itu pihak syarikat memaksakan tenda yang sempit itu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saudaraku, melihat dari uraian yang sudah kita sajikan tadi, muncul pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab atas carut marutnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini? Apakah itu tanggung jawab PPHI kita atau tanggung jawab dari pihak Arab Saudi dan syarikahnya? Oleh karena itu, mari kita lihat komentar dari Ibu Sally sebagai anggota tim pengawas haji tahun 2025 yang kebetulan berada di lapangan. Beliau mengatakan kekacauan dalam pergerakan jamaah dari Arafah, Musdalifah hingga Mina tidak sepatutnya dibebankan kepada PPIH. Akar masalahnya menurut beliau terdapat pada lemahnya koordinasi antara syarikat dengan perusahaan transportasi lokal Arab Saudi yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan dan masalah mobilisasi jamaah. Selanjutnya, Sally mengatakan bahwa ada juga syarikat yang mogok tidak mau lagi mengangkut jamaah dari Musdalifah ke Mina.
Beliau juga mengatakan masalah haji ini diperparah dengan dibatalkannya secara sepihak program Tanazul untuk 37.000 orang jamaah. Beberapa jemaah dilaporkan berjalan kaki 5 sampai 15 km, bahkan ada yang tersesat sejauh 15 km. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya kepada PPHI kita. Otoritas Arab Saudi menurutnya harus turut bertanggung jawab karena proses pembentukan syarikat dan pengelolaan transportasi berada di bawah kendali mereka. Oke, saudaraku, itulah yang bisa kami sampaikan. Silakan Anda nilai sendiri dari video ini dan silakan Anda komentari sesuai dengan sisi pandang Anda. Oke, saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Yang kami sajikan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2025 yang lalu.